Buat pekerja di perkebunan yang melakukan kecurangan atau fraud, saudara bisa dipidana penjara atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, termasuk dugaan tindak pidana pencurian dan pemalsuan dokumen, termasuk dugaan tindak pidana pencucian uang atau yang dikenal juga dengan dugaan tindak pidana money laundry. Teman-teman tahu tidak? Ternyata tidak hanya di perusahaan bisa terjadi fraud atau kecurangan yang diduga dilakukan oleh pekerja atau karyawan sendiri. Karena faktanya, usaha di bidang perkebunan pun bisa terjadi fraud atau kecurangan. Karena adanya dugaan tindak pidana penggelapan dan pencurian yang diduga dilakukan oleh pekerja atau karyawan perkebunan, termasuk seperti yang saya sampaikan tadi, ada dugaan tindak pidana pemalsuan maupun pencucian uang atau money laundry. Adapun indikasi atau ciri-cirinya, hasil panen jauh merosot tajam dari yang sebelumnya dan hasilnya tidak meningkat-ningkat walaupun sudah dalam waktu yang cukup lama. Padahal anggaran pemeliharaan tanaman selalu dikeluarkan dengan harapan hasilnya akan meningkat atau lebih baik lagi dari hasil panen sebelumnya. Jadi, kalau indikasi atau ciri-ciri ini ada di kebun saudara, sebaiknya saudara waspada, karena bisa saja sudah terjadi dugaan tindak pidana fraud atau kecurangan di kebun atau ladang milik saudara. Modusnya sendiri bisa macam-macam. Bisa dengan cara memainkan atau menggelapkan alat-alat pupuk atau rondap, atau alat-alat pertanian, atau menggelapkan hasil buah perkebunan, atau mencuri hasil panen dan dijual ke penadah, dan mungkin cara-cara lainnya yang sering dilakukan oleh si pelaku. Coba bayangkan, misalnya tindakan itu dilakukan oleh si pekerja dalam kurun waktu yang cukup lama, maka kerugian si pemilik kebun bisa mencapai puluhan juta, bahkan ratusan juta rupiah, dan kalau dalam skala besar atau lebih lama lagi bisa mencapai kerugian miliaran rupiah. Jadi, di video kali ini, saya akan membahas beberapa modus fraud dalam bidang usaha perkebunan, lalu bagaimana cara menghadapinya dan mencegah agar di kemudian hari tidak terulang, termasuk pesan untuk pemilik kebun dan toke atau penampung hasil penjualan buah dalam usaha di bidang perkebunan. Ada beberapa modus fraud di bidang perkebunan. Pertama, penggelapan alat dan bahan-bahan pertanian. Modusnya bisa mengambil alat-alat seperti pupuk, rondap, yang seharusnya digunakan untuk kebun si pemilik, tapi nyatanya alat-alat pupuk tadi atau rondap tadi malah dijual ke orang lain atau digunakan di tempat lain. Atau bisa lebih parah kalau ternyata si pemilik kebun terlalu percaya ke si pekerja. Sampai-sampai di sini si pekerja itu bisa membeli alat dan bahan-bahan kebun dari toko. Tentu saja ditagihkan ke pemilik kebun. Padahal yang dibeli itu nantinya akan dijual oleh si pelaku ke orang atau kebun lain. Nah, kerugian ini bisa fantastis, apalagi kalau misalnya alat dan bahan perkebunan seperti pupuk dan rondap itu makin hari makin mahal atau meningkat tajam. Indikasinya atau ciri-cirinya, stok alat dan bahan seringkali berkurang tanpa adanya catatan yang jelas. Ancaman hukumannya terhadap si pelaku berdasarkan pasal 372 Junto pasal 374 KUHP, maka terhadap si pelaku bisa dipidana penjara selama 5 tahun penjara karena menggelamkan alat dan atau bahan perkebunan seperti pupuk, rondap, dan alat-alat produksi pertanian lainnya. Lalu modus yang kedua adalah dengan melakukan penggelapan atau pencurian hasil panen. Jadi di sini modusnya si pelaku memanen sebagian hasil kebun terlebih dahulu tanpa izin pemilik dan hasil penjualannya itu diambil sendiri atau tidak dilaporkan ke pemilik kebun. Atau di sini si pelaku juga bisa bekerja sama dengan sopir pengangkut buah. Jadi ada semacam kong kali kong antara si pelaku dengan sopir yang mengangkut buah. Indikasi atau ciri-cirinya, di sini terjadi penurunan hasil panen yang tidak sesuai dengan estimasi atau perkiraan. Walaupun terkadang buah tidak stabil atau mengalami penurunan, atau yang dikenal juga dengan istilah track, tapi tidak mungkin dong sepanjang tahun hasil buahnya itu tidak ada atau track. Sementara dari hasil pengecekan di lapangan,
termasuk buah-buah tetangga, itu lumayan banyak. Hanya saja, pada saat dipanen tiba-tiba banyak buah yang hilang. Apalagi kalau misalnya di sini si pekerja tersebut itu sudah kita pecat atau kita PHK, ternyata di kemudian buahnya tuh lumayan banyak. Ini juga bisa menjadi indikasi bahwa telah terjadi penggelapan atau pencurian hasil panen oleh si pekerja tersebut. Ancaman hukumannya terhadap si pelaku yang melakukan penggelapan ini, termasuk pencurian, itu berdasarkan pasal 362 KUHP dan pasal 372 Junto 374 KUHP, maka si pelaku itu bisa dipidana penjara selama 5 tahun karena menggelapkan atau mencuri hasil panen dari si pemilik kebun tersebut. Lalu yang ketiga adalah dengan memanipulasi nota atau bukti pembayaran, atau bahasa sederhananya dengan melakukan pemalsuan nota atau bon pembayaran. Modusnya, si pelaku itu membuat dua nota pembayaran atau bon pembayaran penjualan hasil kebun secara terpisah, lalu sebagian dicarikan untuk dilaporkan ke pemilik kebun, dan sebagian lagi uangnya diambil untuk milik sendiri. Jadi di sini indikasi atau ciri-cirinya ada perbedaan jumlah hasil penjualan yang tidak konsisten dengan catatan lapangan. Nah, kepada si pelaku yang melakukan pemalsuan ini adalah bisa dijerat dengan pasal 263 KUHP atau dengan pidana penjara selama 6 tahun karena pemalsuan nota atau bukti bayar. Termasuk juga tidak tertutup kemungkinan dugaan tindak pidana pencucian uang atau money laundry. Nah, yang terakhir ini tidak hanya bisa menjerat saudara, tapi juga keluarga, anak-anak, atau saudara termasuk orang tua karena ikut menikmati hasil kejahatan. Nah, di sini tidak tertutup kemungkinan juga semua aset saudara itu bisa disita oleh aparat penegak hukum. Lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menghadapinya? Pertama, lakukan audit secara rutin. Jadi, perlu dilakukan audit internal, termasuk audit eksternal secara rutin untuk memeriksa antara kesesuaian stok, hasil panen, dan laporan penjualan. Nah, di sini juga kita bisa melakukan sistem pengawasan yang ketat, lalu dengan memasang CCTV di area penyimpanan alat dan di area pemanenan, atau setidak-tidaknya misalnya kita selaku pemilik kebun itu menaruh orang kepercayaan. Tentu saja orang yang kita taruh tersebut adalah orang yang bisa kita percaya karena mempunyai integritas. Dan kita juga bisa menggunakan teknologi seperti GPS untuk melacak alat-alat penting. Nah, di sini juga kita perlu melakukan penguatan prosedur operasional. Jadi kita di sini perlu menetapkan prosedur yang jelas pada saat melakukan pemanenan atau pelaporan hasil panen. Jadi perlu pengawasan yang berkala, jangan sampai bocor. Nah, semua transaksi harus dilengkapi dengan bukti yang valid dan diverifikasi oleh lebih dari satu pihak. Jadi kita di sini juga bisa meng-cross-check dengan toke-toke atau pengepul dari buah yang ada. Dan di sini kita juga bisa melakukan pelatihan dan kesadaran. Artinya di sini kita selaku pemilik kebun bisa memberikan pelatihan kepada pekerja kita mengenai etika bekerja dan apa dampaknya kalau si pekerja kita tersebut itu melakukan fraud atau kecurangan. Jadi buat lingkungan kerja yang menghargai kejujuran, transparansi, kita perlu menghargainya. Dan bagi para pelaku di sini kita perlu menerapkan sanksi yang tegas. Jadi kita perlu membuat aturan yang jelas mengenai sanksi bagi pekerja yang terbukti melakukan penggelapan atau pencurian atau pemalsuan nota atau bukti bayar. Dan di sini kita bisa menerapkan sanksi tegas dengan memberikan efek jerah. Katakanlah di sini kita dengan membuat laporan ke polisi kalau memang ada dugaan tindak pidana bahwa si pekerja atau karyawan kita tersebut melakukan kecurangan seperti menggelapkan hasil panen, mencuri hasil panen, atau melakukan pemalsuan nota atau bon pembayaran. Pesan saya untuk pemilik kebun, termasuk toke atau penampung buah, pertama, untuk pemilik kebun, selalu melakukan pengawasan dan pemeriksaan atau audit atau monitoring secara berkala. Jadi di sini kita juga bisa menggunakan teknologi untuk memonitor hasil kebun dan alat-alat. Termasuk juga memberikan insentif bagi pekerja yang berprestasi dan jujur. Buat toke atau penampung buah, pastikan untuk selalu melakukan transaksi dengan bukti yang lengkap dan valid. Dan sebaiknya jangan sampai terlibat dalam sebuah transaksi yang mencurigakan atau
tidak sebenarnya atau diduga ada kong kali kong antara pekerja atau karyawan dengan pihak-pihak terkait. Karena hal ini bisa dilaporkan karena melakukan penadaan hasil panen atau barang-barang curian misalnya. Dan tentu saja ini bisa dipidana penjara. Nah, untuk mencegah fraud, diperlukan kerjasama antara semua elemen-elemen terkait termasuk pemilik kebun, pekerja, dan penampung. Dan dengan pengawasan yang ketat atau prosedur yang jelas termasuk penerapan teknologi misalnya, diharapkan bisa memperkecil risiko terjadi kecurangan atau fraud di bidang usaha perkebunan. Katakanlah usaha perkebunan kelapa sawit, karet, dan mungkin perkebunan lainnya. Demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Salam dari saya.